Selamat malam buat teman-teman dari Empowering Spiritual Indonesia. Malam ini kita akan live ya. Tema kita hari ini adalah retrocognition mengenai tentang kejadian ke-30S ya di Lubang Buaya. Malam ini saya akan ditemani oleh Kolorianto ya, salah satu moderator dari Empowering. Biasanya kita mengadakan Zoom ya dengan tema Ask Me About Anything. Tapi kali ini karena temanya adalah 30 September, saya sengaja memang memilih momen ini. Nah, kita kali ini tidak mengenai tentang politik atau apapun ya. Kita ini hanya sekedar melihat tabir dari sisi mistik dan spiritual. Nantinya acara ini akan kita share di YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Teman-teman boleh share, like, komen, atau bertanya, nanti akan saya jawab. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita, dan tidak lupa nanti di akhir acara kita akan melakukan blessing atau mengirimnya kepada jiwa-jiwa yang mungkin pada saat ini, momen ini ya pernah terjadi sesuatu tragedi. Nah, Alianto boleh memperkenalkan diri. Lorianto dari mana? Tinggalnya di mana? Silakan kok. Selamat malam, saya Lorianto, moderator dari grup Empowering Spiritual Indonesia. Ya, tinggalnya di mana nih kok? Nggak ngomong nih si Koko nih. Asalnya dari Pekanbaru. Oh iya. Nah, Lorianto ini asalnya dari Pekanbaru, kebenaran dia salah satu moderator dari Empowering Spiritual Indonesia. Nah, kok udah pernah dengar ya Lubang Buaya? Udah pernah ini nggak? Udah pernah visit belum ke Lubang Buaya? Kalau visit sih belum, tapi secara energi sih sudah merasakan. Ya, aku sendiri udah segede ini loh. Aku dapat pelajaran mengenai Lubang Buaya itu kan dari sekolah. Nah, aku udah segede ini baru kemarin itu visit ke Lubang Buaya. Padahal aku sering mobile Jakarta Bali Jakarta Bali. Nah, ternyata kita ini anak-anak yang tidak mencintai ini ya bangsanya segede-gede ini di Jakarta. Belum pernah ke Lubang Buaya. Nih yang pada nonton di sini juga udah pernah ke Lubang Buaya? Belum tentu semua ya. Nah, terus kok ketika kemarin nih Kolorianto kan aku ajak nih sharing-sharing nih, kan kita baru teleponan tuh, saya baru nanya, kok aku kayaknya mau bikin sharing nih di grup mengenai apa tentang ini, apa sih yang kok rasakan sebelum aku bikin flyernya, cerita dong kok sedikit. Secara energinya kah? Iya, mulai secara energinya. Kalau yang secara energinya aku rasakan ketika sharing tentang tragedi pahlawan kita ini yang 30 September itu memang sangat kuat energi. Ya. Di samping apa namanya? Di samping ada kejadian-kejadian yang sangat sangat tidak mengenakan lah, sangat memilukan. Di situ juga banyak mengundang energi-energi negatif untuk masuk ke lingkungan di sekitar Lubang Buaya. Iya, benar. Nah, supaya lebih enak, aku kasih gambar ya kok, sedikit gambar supaya lebih enak kita ngelihatnya. Saya kasih share screen ya teman-teman. Kira-kira seperti apa sih lokasi sekarang di Lubang Buaya itu? Ya mungkin kita sudah ngelihat tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, ini kemarin aku 2 hari yang lalu aku syuting ya. Ini di depan, ini di pintu masuknya ya. Aku syuting dari Ganjil Misteri RCTI ya. Ini di depannya. Ini malam di depannya ketika kita mau masuk seperti ini. Ada tulisan pertahankan Pancasila sampai ke liang kubur. Sebenarnya kita ngedengar kata-kata ini juga agak merinding ya. Kata-katanya ini penuh makna. Nah, ketika baru ngesut, saya bilang ke kru, oh ini aku pengen ini di sini, ini di depan. Karena dari kata-kata ini kayaknya ada makna yang tersirat, yang saya kurang tahu apa. Pokoknya rasanya itu ya beda lah gitu. Nah, setelah itu ini kita lebih ke ini. Nah, sekarang monumen Lubang Buaya kan udah seperti ini nih, ya. Ini kondisi yang sekarang. Nah, kalau menurut Koko nih, kan sekarang udah begini nih ya. Kalau dulu kan nggak begini ya. Kalau dulu kan, ya mungkin pernah ada yang nonton G30S, pasti dulunya nggak begini dong tempatnya.
Dia pakai dia seperti pohon-pohon yang di belakang saya nih. Ini background saya, ini backgroundnya dulu yang seperti di belakang saya. Background. Nah, ini kalau kita lihat siang-siang sebenarnya walaupun ini siang, ini masih ada aura mistisnya kan ya. Coba kamu lihat. Walaupun ini siang, pasti kan ada aura mistisnya kan kok walaupun siang-siang seperti ini kan. Nah, ini kondisi kita ngelihatnya siang-siang. Ini sekarang kan sudah jadi seperti ini. Nah, ini dibuat seperti ini, lubang buayanya dikasih kayak lampu. Nah, ini kondisi sekarang, ya kan? Itu ada ada tulisan, dan juga ini sebagai salah satu penghormatan ya kepada para pahlawan revolusi kita ya. Nih, terus ada kata-kata di atasnya, cuma saya kurang jelas tuh bacanya. Nah, kalau kita lihat sekilas, walaupun ditutup memakai semen seperti ini, tapi kan mistiknya masih ada kan? Aura-auranya masih ada kan, walaupun ditutupnya seperti ini. Kalau menurut Kuryanto gimana? Kalau menurut aku ini ditutup bagaimanapun tetap energi masa lampau itu akan tetap tersimpan. Ya, residualnya. Residual energinya akan tetap tersimpan. Semakin ditutup malah energinya makin ngumpul kalau menurut aku, bener nggak? Iya, benar. Iya kan? Karena kalau dia terbuka kan kena matahari, ya kan? Kena udara, kena matahari. Nah, karena dia ditutup seperti ini, otomatis kan energi-energi yang lain itu bisa hadir kan ke dalam kan. Jadi membentuk satu vortex ya. Jadi bisa membentuk satu vortex energi, bisa meng-hire energi-energi yang lain ya kan. Mungkin kalau misalnya ini nggak ditutup, otomatis kan ada matahari, ada udara. Nah, tapi semakin ditutup begini, kalau menurut aku ya semakin mistik sih sebenarnya. Kalau menurut aku. Dan ini diameternya lebih lebar ya. Kalau dulu kan diameternya nggak segini. Ini lebih lebar ya. Diameternya nggak segini. Nah, ini adalah para pahlawan revolusi. Nah, kira-kira ini adalah korban-korban ya yang dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang kita kenal dengan lubang buaya, yaitu Bapak Ahmad Yani, Suprapto, Arjono, Sutoyo, Panjaitan, S. Parman, dan Tendean. Nah, coba kita rasa-rasa bagi yang peka energi, wajah-wajah mereka ini sedih ya, ngelihat wajah-wajahnya saja sudah sedih ya. Coba kita bayangkan kalau mereka ini adalah mungkin kakek kita, mungkin ayah kita, atau mungkin saudara-saudara kita. Rasanya sedih kan? Kayaknya ngelihat foto-foto ini aja, kebayang nggak sih jenazah ketujuh ini dimasukin ke dalam sumurnya sangat kecil, dan diameter sumur itu hanya 75 cm, nggak sampai 80, nggak sampai 1 meter. Kebayang nggak sih ditumpuk gitu? Sedih banget kan? Hanya ngelihat fotonya aja gitu. Dan mungkin selama ini kita hanya ngelihat di film ya, belum ngerasain sebenarnya kejadian yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini adalah lokasi dahulu kalanya seperti ini. Kalau sekarang kan sudah jadi rumah-rumah, sudah jadi gedung-gedung ya. Ini adalah lokasi yang sekarang. Lokasi yang sekarang seperti ini. Kalau kemarin ketika aku visit ke sana, itu udah ini loh, udah banyak gedung-gedung, udah tembok, sudah rumah-rumah gitu. Dan ini adalah kebun karet seperti itu. Jadi dari lokasi lubang buayanya sebenarnya dahulu kala sampai ke jalan itu kebun karet seperti ini kok. Seperti itu. Perkebunan. Iya. Desa-desa. Ada satu rumah katakanlah seperti gubuk. Nah, itu salah satu yang menyimpan satu misteri sebelum mereka dimasukkan ke dalam
apa namanya, sumur itu. Nah, mereka disiksa juga di sana. Jadi kebayang nggak sih bagaimana mereka disiksa dulu baru dimasukin ke dalam lubangnya. Nah, ini adalah masa ketika pertama kali jenazah-jenazah diketemukan. Jadi ketika sudah diketemukan di sumur itu, nah sebenarnya banyak loh saksi hidup yang masih hidup ketika menggali daripada lubang buayanya. Jadi kalau misalnya kita menonton tayangan televisi ya mungkin hampir seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngedengar langsung dari orang yang menggali itu, aduh itu benar-benar sedih banget gitu. Dan saksi hidup itu masih ada, mereka masih hidup ya. Menggali itu kalau nggak salah ada 8 orang dan mereka masih ada yang hidup beberapa orang, karena ada satu orang yang memang pada saat menggali itu dia paling muda 16 tahun ya. Dan sekarang beliau ya sudah berumur hampir 70 tahun dan beliau salah satu saksi ketika memang bagaimana jenazah-jenazah itu ditemukan gitu. Dan itu memang ditemukan tidak sengaja, maksudnya itu banyak emang yang disuruh pada masa itu oleh tentara buat nyari-nyari daripada di mana sih mayat yang lagi dimakamkan gitu. Mereka mencari gitu. Akhirnya mereka nyangkul di beberapa tempat, nggak hanya di satu tempat, di beberapa tempat akhirnya menemukan satu gundukan. Curiga, kok gundukan ini kok beda ya, kok kayak baru ditanam, dan di gundukan itu ditanam pohon pisang, pohon pepaya gitu. Jadi mereka curiga. Sebenarnya pencarian kan hampir 2 hari karena kejadian tragis itu kan tanggal 30, berarti hari ini kan tanggal 30 malam ini kejadian tragisnya itu. Dan mayat itu ditemukan itu, jenazahnya itu tanggal 3 Oktober. 3 Oktober jenazah ditemukan, itu juga ditemukannya kan jam 11 malam dari penggalian. Kebayang nggak, dari jam 3 sore mereka menggali sampai jam 11 malam baru diketemukan, dan itu tidak makan dan tidak minum. Jadi benar-benar satu pekerjaan yang dari cara kerjanya juga ya sedih gitu. Nah, pada saat penggalian ini, yang menggali ini adalah masyarakat setempat. Nah, ngelihat nggak di sekitar ini ada tentara, itu lubang daripada sumurnya itu coba kita perhatikan, itu nggak sampai 1 meter, cuma 75 meter. Kebayang nggak? 75 cm kepanjangannya, 75 meter 75 cm. Nah, kebayang nggak kalau badan tuh hanya bisa masuk 1 loh. Iya, jadi pakai tabung oksigen. Ketika masih 8 meter, penggalian 8 meter tentunya masih bisa kan mungkin lempar-lempar yang didapat gitu. Tapi sesudah 9 meter ke bawah sudah ada air dan sudah agak susah bernapas, mereka harus pakai tabung kan, karena itu penggalian sampai lebih dari 13 meter ke bawah, jadi harus satu-satu. Nah, karena mereka yang menggali adalah orang-orang masyarakat setempat, jadi akhirnya itu mereka bergantian. Mereka ada 8, mereka berganti-gantian turun ke bawah. Misal yang satu 20 ember tanah-tanahnya naik ke atas, gantian kan udah lemes, 20 ember gantian udah lemes, seperti itu. Ketika dari jam 3 sore itu kan hujan, dari jam 3 sore itu hujan terus, dan di situ karena dia pohon karet agak-agak gelap-gelap, jadi jam 5 itu udah agak gelap. Mereka agak kesulitan untuk turun ke bawah. Akhirnya mereka memakai, kalau nggak salah, lampu yang ada, mungkin pada saat itu ada diesel, dan juga mereka memakai bantuan dari peralatan TNI pada saat itu. Coba kita bayangkan 8 orang turun ganti-gantian untuk menggali. Jadi dari menggali jam 3 mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan tentaranya juga tidak makan, tidak minum dari jam 3 sampai jam 11 malam. Nah, yang menggali itu kan nanya kepada tentaranya, ini sebenarnya yang dicari apa sih gitu, dan tentaranya mengatakan udah cari aja, pokoknya harus sampai ketemu, kamu gali aja. Jadi
saksi hidup yang menggali itu mengatakan bahwasanya pada saat itu mereka juga bingung sebenarnya yang dicari apa gitu. Tiba pada saat jam 10 ke atas, jam 11, salah satu penggali turun, dia melihat bahwasanya kok tiba-tiba tuh yang kelihatan ada nongol putih-putih. Ada nongol putih-putih dan ternyata yang nongol putih-putih ini seperti inilah nih telapak kaki ini, itu nongol telapak kakinya ada 5. Jadi yang pertama diketemukan itu di kedalaman 13 meter itu telapak kakinya dulu ada 5. Dan akhirnya salah satu yang menemukan itu pingsan langsung naik ke atas. Segitu diketemukan ada telapak kaki, akhirnya yang menggali 8 orang itu kan warga sipil. Mereka itu langsung oleh tentara mengatakan sudah ketemu. Jadi langsung diamankan. Akhirnya penggalian itu ditutup sementara karena sudah ketemu, dan keesokan harinya di tanggal 4 Oktober baru diadakan pengangkatan jenazah oleh TNI dari lubang pembuangan. Kok gua ngomongnya udah jadi sedih ya. Coba Along ngelihat gimana tuh rasanya kayak gitu. Kalau aku sangat sedih ini, benar-benar sangat sedih. Kalau gimana sih rasanya kalau kita yang sudah diinterogasi, disiksa, habis disiksa, diikat, itu mereka, aku dapatkan residualnya mereka diikat di dalam, dimasukkan di dalam satu rumah, diinterogasi. Bagi yang tidak mengaku atau hanya diam, ada organ tubuh yang hilang seperti jari, ada yang kehilangan lidah. Nah, ini maaf ya, saya cerita agak ngeri. Bagian tubuhnya ada yang agak hilang gitu kan. Jadi setelah itu baru dimasukkan ke sumur atau lubang buaya itu. Siksaannya di dalam rumah itu sangat ekstrim, sangat memilukan sekali kalau menurut aku. Begitu. Jadi siksaan demi siksaan yang dialami pahlawan kita ini sangat-sangat tragis. Mulai dari organ-organ seperti jari atau lidah mungkin gitu kan, ada yang mungkin disayat-sayat gitu. Nah, setelah itu barulah dibawa keluar, dimasukkan ke lubang buaya itu. Dan ini sangat kejam. Bagiku sangat kejam ini. Dan di sisi kegaibannya juga, ini sangat banyak mengundang energi negatif untuk berkumpul di area itu. Banyak yang datang energi negatif, banyak yang datang dari luar untuk berkumpul di area kejadian. Dan banyak juga yang sosok-sosok yang menyerupai. Iya sih, kalau kemarin itu kan kita ketika datang kan itu visit itu emang dari siang ya. Itu memang kita visit dari sore. Dari sore itu udah agak-agak rasa gimana, terus tiba-tiba pas nyampe ke sana itu udah agak-agak gerimis. Nah, ketika malam melakukan retrocognition, kita kan nggak bisa langsung ke lubangnya lagi. Kenapa? Karena malam ini kan Bapak Jokowi kan lagi ada di tempat itu, jadi tempatnya sudah bersih. Akhirnya kita melakukan retrocognition itu persis di samping temboknya seperti itu ya. Nah, penduduk setempat kebenaran ya emang udah semesta mendukung. Ketika kita melakukan retrocognition bersama tim Ganjil Misteri, kebenaran ada beberapa penduduk setempat yang nyamperin kita gitu. Akhirnya mereka bercerita bahwasanya pada malam-malam tertentu, jam-jam tertentu, terutama di bulan kayak September ini, tanggal 30 sampai tanggal 1 hari ini, persisnya today, momen ini, itu di sekitar tembok itu penduduk itu sering mendengar suara-suara itu loh. Kan ketika kejadian ini kan ada itu musik yang kayak genjer-genjer gitu ya, yang ya itulah yang sedang ada penyiksaan, ada musiknya dan ada yang nari-nari, terus suara-suara kayak tangisan pilu yang kayak gitu. Dan orang itu juga nyeritainnya itu kayak yang sampai nangis dan sampai dia trance gitu. Jadi ketika
ngobrol itu dia sampai tren salah satu, saya nggak menyebutkan ya, salah satu pahlawan revolusi yang tren kemarin ketika saya retrokognition bersama tim ganjil misteri di sini ya, karena nggak enak takutnya kita ke ranah politik jatuhnya ya, jadi aku lebih yang ke arah energinya aja gitu. Dan salah satu dari ini Bapak Revolusi kita ini trans, jadi mereka itu kayak setiap malam itu kayak misalnya nyamperin beberapa jiwa yang bisa mereka kasih pesan kayak gitu. Dan mereka mengatakan di bulan-bulan tertentu itu pasti deh penduduk sekitar itu, apalagi kalau misalnya agak rintik-rintik itu ngedengar. Jadi itu kayak kejadian derap-derap kaki gitu, kayak orang lagi lari-lari, kayak suara-suara senjata, ada suara-suara pilu gitu. Terus mereka memang ngedengar itu gitu. Terus ketika diadakan retrocognition itu, memang aku dari mulai awal dari rumah sudah ngerasa nggak enak badan banget gitu, residual energinya udah dapat. Nah nyampe di sana itu yang pertama aku lihat itu sih kejadian itu ya memang seperti itu. Dan sumur ini sebenarnya itu kan hampir 13 meter ya, padahal sebenarnya sumur ini kan nggak sedalam itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mayat itu atau jenazah itu sebelum dimasukkan mereka ini dulu loh menggali dulu sumurnya itu supaya lebih dalam gitu, digali dulu. Emang udah dipersiapkan, udah digali dulu lebih dalam. Nah, udah digali lebih dalam itu baru mayatnya itu tadi memang benar disatuin. Bayangin diameter yang cuma 75 cm itu, mayat disatuin 3, dimasukin, terus dimasukin lagi gitu. Nah, terus mereka nggak langsung masukin tanah loh, sedih nggak? Dimasukin dulu batang pohon pisang, terus dimasukin lagi itu kayak batang pohon pepaya kayak gitu, terus dimasukin puing gitu. Nah habis itu mereka masukin sampah-sampah, baru tanah. Nah selesai tanah ini mereka masukin lagi itu batang pohon pisang, masukin lagi batang pohon paya. Jadi itu berkali-kali sampai berlapis-lapis. Tujuannya apa? Menghilangkan jejak. Nah mungkin kalau orang lain pikir ini udah tanah, ini udah sampah, nggak mungkin. Bahkan yang paling atas mungkin mereka masukinnya itu daun-daunan, terus baju-baju. Jadi kayak kain-kain, baju-baju. Nah itu lapisan itu untuk menutupi jejak supaya kalau misalnya digali ya nggak akan dapat. Kebayang nggak sih itu penggalian dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Berarti itu berapa jam ya yang harus mereka lakukan. Dan memang sih bisa dikatakan Lubang Buaya ini tempatnya sangat mistik lah menurut aku. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara energi, satu tempat yang memang pernah terjadi satu tragedi, katakanlah itu penyiksaan, itu emosionalnya kan tertinggal di tempat penyiksaan itu ya kan, residual energi tangisannya, kesedihannya. Dan yang lebih sedih lagi itu ketika aku retrocognition itu sebenarnya ketika jenazah itu dimasukin itu mereka itu sebenarnya nggak semua udah wafat gitu loh, Long. Ada yang masih hidup. Iya, jadi sebenarnya itu ada yang masih kayak, tapi seperti mereka pikir itu udah meninggal, tapi ya katakanlah itu sekarat ya. Jadi ya ada yang sekarat sebenarnya gitu. Jadi masih kondisi sekarat karena habis disiksa, ya udah dimasukin aja sekalian gitu. Jadi kalau satu jiwa mungkin secara spiritual, secara energi, satu jiwa yang dimasukin ke dalam satu lubang. Coba bayangin kita sekarat antara hidup dan mati, tapi dimasukin ke dalam satu lubang, kebayang nggak sih gitu? Padahal sebenarnya kita belum mati gitu. Jadi dari ketujuh pahlawan revolusi itu sebenarnya mereka itu masih yang kayak megap-megap gitu ya,
ada yang udah mati emang bener, tapi di antara mereka itu ada yang kayak megap-megap gitu dimasukin ke dalam. Jadi itu ketika aku retrokognition kemarin di tempat itu aku yang nggak tahan gitu, sampai yang lemes karena aku ngerasa jiwa-jiwa itu kayak semuanya masuk gitu ke aku gitu. Terus belum yang energi residual yang di tempat itu yang jadiin vortex seperti sebuah kerajaan gitu. Jadi jiwa-jiwa yang memang merasa sakit, merasa minta satu keadilan itu ngumpul di situ, karena sebuah energi kan akan terkumpul kalau mereka merasa energinya sama gitu. Dan memang walaupun sekarang lubang buayanya sudah menjadi satu tempat yang seperti ini, udah gini sekarang, tapi kalau aku ngerasa energinya itu masih di situ gitu loh, masih di situ. Mungkin jenazahnya yang sudah dipindahkan dan sudah mendapat tanda jasa gitu, tetapi secara energi jiwa-jiwa mereka masih di situ. Dan aku kurang ngerti sebenarnya ketika aku ke sana itu bersama tim itu, mereka itu kayak yang yang datang kayak nggandolin kayak gitu tuh, yang katanya minta keadilan. Aku sendiri nggak tahu keadilan apa, karena aku kan bukan orang politik ya. Sebagai makhluk sosial ya, aku hanya bisa memberikan doa, kita hanya bisa memberikan doa sebatas yang kita bisa gitu. Nah kalau penglihatan Along kayak di sumur tadi itu dengan begini, apa memang kalau udah ditaruh tempat begini mungkin bagi orang nggak serem ya Long ya, padahal sebenarnya makin di gini energinya kan makin padat di bawah ya, makin seram. Iya. Kalau ini yang masuk ke dalam kan bukan hanya satu jiwa. Iya sih. Banyak. Ada sekitar 7. Nah, disitulah yang mengundang banyak energi negatif untuk berkumpul gitu. Ditambah dengan kejadian-kejadian penyiksaan, itu sangat membuat residual energi itu sangat kental di daerah sekitar. Dan di sini aku tangkap juga bukan hanya penyiksaan terhadap pahlawan kita, tapi ada kejadian-kejadian yang menimpa kayak pekerja di sana juga, misalnya asisten rumah tangga atau yang bekerja di rumah tersebut mendapatkan pelecehan dan sebagainya. Dan itu membuat mereka juga tak segan-segan mengakhiri hidupnya gitu. Nah, di sini aku mendapatkan banyak sekali seperti pelajaran, mulai dari yang penganiayaan terhadap pahlawan kita, terus pelecehan terhadap warga sekitar gitu. Ini sangat-sangat benar-benar tidak bisa diterima. Kalau menurut aku sangat kejam. Bagiku ini sangat kejam gitu. Mulai dari penyiksaannya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Nah iya, terus kemarin itu pada saat retrocognition juga di sana itu kita ketemu dengan penduduk setempat gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau di hari-hari tertentu dan pada di jam-jam tertentu itu mereka ngedengerin lagu-lagu. Kan ada kan lagu tuh yang dinyanyikan pada saat penyiksaan itu ya kan, yang mereka menari-nari, dan penduduk sekitar lubang buaya itu juga ngedengerin kayak suara tarian-tarian, itu suara rintihan-rintihan, jeritan-jeritan kayak gitu. Nah, aku sih ngerasa apa ya, kadang-kadang kan kalau misalnya kita visit ke lubang buaya itu kan ya mungkin anak-anak sekolah atau apa kan jarang yang kayak ngedoain, dan aku sendiri juga nggak pernah lah ngedoain gitu. Baru kemarin ketika mengadakan retrocognition itu aku masuk cari akses ke masa lampau itu yang bener-bener aku udah nggak bisa ngomong. Bahkan sebenarnya sampai sekarang juga aku masih lemes ya. Sampai sekarang aku juga masih lemes. Aku udah grounding, udah mandi air garam udah beberapa kali, tapi ya karena energi di sana sangat kencang ya, mungkin aku masih belum kuat untuk kayak menerima residu-residu daripada itu, karena kan nggak hanya satu kan,
7 loh. 7. Jadi kalau kita bisa akses memori ke masa lampau, bagaimana memori 7 orang yang disiksa dulu, terus yang gimana ya, mereka diseret-seret di depan keluarganya gitu, terus dibawa ke sana, terus dimasukin secara tidak manusiawi ke dalam lubang itu. Kebayang nggak sih itu kalau misalnya itu bapak kita atau itu kakek kita atau itu saudara kita, kan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Terus ketika kita hampir selesai, kita melakukan satu blessing ya pada saat mau pulang. Biasa memang kalau saya syuting ke satu tempat itu retrocognition, saya selalu melakukan doa pada saat hadir untuk meminta izin, dan setiap pulang juga saya juga selalu berdoa lah gitu, sebatas yang saya ngerti gitu ya loh. Nah, ada beberapa pesan yang paling menyedihkan dari mereka kepada kita kemarin itu ketika ke sana. Pesannya itu yang maksudnya mengatakan untuk para generasi muda ya, mungkin kita nggak usah capek deh gitu meluruskan sejarah bangsa gitu, terlalu capek, dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu. Nah, mereka cuma kasih pesan kepada kita generasi muda, ya lakukan yang terbaik untuk bangsamu gitu, yang artinya adalah meluruskan satu sejarah itu nggak gampang, itu bisa mengorbankan darah dan lain-lain gitu. Yang perlu kamu lakukan itu ya berbuat yang terbaik buat bangsamu, do the best gitu, karena ketika dahulu kala melawan penjajah itu masih lebih gampang daripada sekarang kamu itu ngelawan bangsamu sendiri gitu. Dan itu bahasa yang yang kayak ada satu tersirat ya, aku nggak ngerti gitu, yang dia bilang melawan penjajah itu masih lebih mudah daripada kamu ngelawan bangsa kamu sendiri. Jadi itu kata-kata yang tersirat hasil daripada yang kita dapat kemarin, dan sepanjang perjalanan juga kita kayak yang maksudnya ngomongin apa sih arti kata-kata yang tersirat dari yang tersurat selama ini gitu. Tapi kan kita bukan orang politik, nggak ngerti juga gitu. Jadi itu pesan-pesan mereka, pesan jiwanya kepada saya kemarin itu ya seperti itu, yang mengatakan bahwasanya mereka meminta kayak satu keadilan lah gitu, yang keadilan yang mana saya kurang tahu, seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut Along, kenapa jiwa-jiwa yang di sana itu masih suka ngedatangin orang-orang di sekitar gitu? Kalau menurut aku ini menurutku ya, dari segi pertama itu ada pesan-pesan yang belum tersampaikan. Ada pesan-pesan yang belum tersampaikan, dan yang kedua mereka itu butuh didoakan juga. Jadi ini menurut aku buat teman-teman yang berkunjung ke sana, lakukanlah doa terlebih dahulu untuk pahlawan kita. Sebelum kita jalan ke sana, jalan ke sini, lebih baik kita adakan doa dulu untuk pahlawan kita yang telah gugur. Itu lebih baik menurut. Kalau dari aku sekian seperti itu. Iya. Ada yang mau tanya di sini? Kalau misalnya ada yang mau tanya di Facebook, di kolom chat, boleh silakan, karena ini sifatnya kita hanya sharing-sharing. Hari ini kita nggak presentasi, ya hanya sharing-sharing. Kalau teman-teman bisa ngeakses sekarang lubang buaya ini, boleh ngomong di chat komen. Mungkin di sini ada yang hadir yang peka, bisa akses sebenarnya seperti apa sih residual energi di sana sekarang. Kenapa jiwa-jiwa yang di sana ini masih ngedatangin daripada orang-orang yang ada di sekitar daripada lubang buaya ini. Jadi ada yang didatangin lewat mimpi, ada yang memang didatangin melalui suara-suara, melalui suara-suara musik gitu. Dan memang di malam-malam tertentu memang mereka selalu hadir gitu. Memori itu selalu bisa didengar oleh orang-orang sekitar gitu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat.
Sebenarnya sih kalau menurut aku apa namanya, banyak juga sih tempat-tempat di mana namanya di Nusantara ini yang apa yang serem-serem ya. Tapi kalau khususnya untuk lubang buaya ini, kalau menurut aku itu serem-seremnya itu agak-agak beda. Kenapa? Kalau biasanya aku retrocognition misal kayak kemarin ke Gunung Salak, serem sih serem, tapi seremnya itu kayak mistiknya beda. Nah, kalau yang di mana yang di lubang buaya ini tuh memang bukan hanya serem gitu loh. Jadi ya karena mungkin kejadiannya sangat-sangat tragis, jadi itu serem-seremnya itu serem-serem apa ya? Kayak hati kita kayak di apa ya? Kayak disayat-sayat gitu. Jadi ketika retrocognition itu udah yang air mata yang udah langsung bercucuran, kayak ngerasa gimana jenazah itu diperlakukan nggak manusiawi, diambil dari rumahnya, ditodong, ditembak, ya kan, terus mayatnya diseret-seret gitu, terus dimasukin ke dalam satu lubang nggak wajar, dan itu juga disiksa dulu gitu. Nggak kebayang gimana kalau misalnya kita yang jadi seperti itu, tentu di alam sana rasanya gimana sih gitu ya. Itu yang ngebuat aura mistik di sana itu yang ngebuat apa, yang ngebuat beda gitu. Walaupun sebenarnya tempatnya sudah ditutup, sudah ditaruh sedemikian rupa gitu, tapi kalau menurut aku masih yang mistik lah gitu. Ini ada Mbak Dani, apa kabar? Mana suaranya? Mbak Dani biasanya kalau yang mistik-mistik itu seru tuh dia. Sebenarnya kan kasus penculikan 7 jenderal ini oleh sekelompok yang dikatakan pasukan lah ya. 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing. Yang dibunuh di rumah masing-masing itu adalah Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Dei Panjaitan ya. Mereka ini adalah yang dibunuh di dalam rumah. 3 target lainnya, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal Sutoyo itu ditangkap dalam keadaan hidup. Jadi yang 3 lagi sebenarnya ditangkap dalam keadaan hidup loh pada awalnya. Nah, target utamanya sebenarnya Jenderal Nasution kan, tetapi beliau berhasil lolos. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan sang ajudannya ya Pak Tandean tewas tertembak. Sedih ya kalau kita kebayang ngelihat filmnya pada waktu itu kan sedih banget gitu. Kalau kita itu yang jadi si Ade Irmanya itu gimana sih ngelihat di depan mata kita kejadiannya, dan itu sadis banget loh gitu. Sadis lah gitu. Tetapi ya memang kalau nonton tayangan-tayangan kayak misalnya acara yang itu kan emang waktu aku kecil nih loh, kalau nonton G30S itu aku suka nggak mau gitu. Aku masih ingat lagi SMP itu suka nggak mau. Kenapa? Kayaknya kalau nontonnya itu tuh aduh sedih banget gitu. Ngelihatnya tuh sedih banget gitu. Makanya kemarin aku lagi akses memori itu, aku ngerasa aduh ini kok aku bisa akses ke sini gitu. Sakit-sakitnya itu kerasa sampai sekarang juga, badan aku masih kerasa masih sangat sakit gitu. Memang energi di sana sangat kencang. Nah, pada saat ke sana ketika kita melakukan retrocognition itu, saya kan bersama kru itu udah kira-kira jam 10 malam ya. Nah, kita melakukan persis di dekat tembok karena kalau melakukan di dalam malam itu sudah nggak dapat izin, kita hanya dapat izin siang. Apalagi malam bikin YouTube itu udah nggak dapat izin kan. Jadi kita persis hanya seberangan tembok itu ketika kita baru masih mau buka, baru masih mau berdoa minta izin, itu energinya udah beda. Langsung ada angin ya. Langsung angin itu anginnya udah langsung beda. Segitu anginnya langsung beda itu tuh langsung hening, dan aku tuh langsung blank gitu. Blanknya itu biasanya kalau aku retrocognition itu kayak misalnya di tempat-tempat lain, aku tuh nggak terlalu blank ya. Terus
energinya di dalam itu, aku mau retrocognition juga aku nggak kuat, sumpah nggak kuat, nggak kuat. Jadi ketika diminta juga udah retrocognition di dalam aja, persis di lubang buayanya itu, sumpah aku tuh nggak kuat. Aku langsung katakan kepada kru saat itu, aduh sorry, aku nggak kuat di sini gitu, karena energinya terlalu kayak aku sesak napas gitu, yang nggak tahu ya kalau orang lain ya, karena memang mungkin karena aku praktisi di past life, jadi aku lebih gampang bisa masuk ke dimensi masa lalu itu, bisa akses memori. Nah akhirnya aku meminta kira-kira berapa meter dari lubang itu ke dekat tembok. Nah bahkan ketika retrocognition itu loh di dekat tembok juga itu energinya masih kenceng banget. Jadi ketika aku melakukan retrocognition, aku memang biasanya membuka daripada gate, daripada kesadaranku setengah, aku membiarkan kesadaran lain hadir untuk memberikan satu kayak cerita. Nah, yang anehnya pada saat aku retrocognition, justru yang kemasukan bukan aku. Yang kemasukan itu penduduk setempat yang mereka sedang latihan teater. Ketika kita syuting itu ada satu rumah, yang kemasukan itu bukan aku, malah orang lain yang kemasukan gitu. Dia langsung kemasukan, terus dia ngedatangin kita, dia berdiri, dia menyampaikan pesan, dan memang energinya udah beda gitu, udah beda, kuat. Mungkin karena di sana ada energi kesedihan, di sana ada pembunuhan, ada kejadian, dan itu menjadikan energi kolektif energi akhirnya meng-hire energi lain yang sama. Bayangin kalau ada satu tempat, pertamanya dari 7 energi berkembang menjadi banyak. Kenapa? Karena energi itu pasti mencari yang sama. Jadi kalau energi kemarahan akan berkumpul dengan energi kemarahan, energi dendam akan berkumpul dengan energi dendam, energi yang kira-kira yang good pasti akan mencari yang sesamaan. Dan ini terakumulasi berapa tahun ya, sudah 56 tahun, dan itu ya membuat memang tempat itu menjadi mistik walaupun berada di kota. Nah, background aku ini kan tempat sebelumnya. Ini lokasi sebelumnya. Nah, sekarang kan udah beda, udah jadi kota gitu. Kebayang nggak sih gitu. Nah, tapi ya aku sih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak ada yang kebenaran. Kemarin aku ketika diminta retrocognition di sana itu, aku bisa ngerasakan kehadiran mereka, kehadiran yang memohon pengampunan, memohon blessing kayak gitu. Karena kasihan juga kan kalau sampai kita cerita di sini, oh jiwa-jiwa di sana itu belum kembali kepada Sang Maha Pencipta, kan kasihan juga kalau ada yang dengar keturunannya kan. Kasihan juga kan kalau sampai ngeceritain yang gimana kayak gitu. Kadang-kadang nggak semua orang menerima hal yang seperti ini kayak gitu, walaupun secara spiritual aku bisa ngerasakan kalau energi yang di sana, jiwa-jiwa itu masih di sana, walaupun secara fisikly jenazahnya sudah diangkat dari lubang buaya itu, tapi tetap jiwa mereka masih di situ gitu, bahkan makin banyak gitu. Kayak seperti Along bilang tadi, tempat itu udah menjadi satu kayak apa ya, portek lah, sudah menjadi kayak satu kerajaan lah kataku. Bener nggak Long? Iya, yang aku rasakan ini sekarang seperti magnet gitu, untuk energi-energi negatif lain berkumpul di situ seperti shelter gitu. Nah, memang kalau di sana aku rasakan memang nggak ada seperti yang mengatur atau seperti pemimpin gitu, nggak ada. Cuman dia menyedot energi negatif untuk berkumpul di area itu gitu. Dan di sana juga banyak yang negatif untuk mencoba mengganggu gitu, mengganggu orang yang datang ke sana atau warga yang tinggal di daerah situ. Tapi dari kemarin ketika kita ke sana itu visit, dari penduduk setempat yang kita dengar cerita itu, dari mereka itu mengatakan di antara ke-7 pahlawan revolusi ini sebenarnya kata mereka itu
yang paling sering nongol itu ada salah satu, tapi saya nggak enak menyebutkan namanya ya. Yang paling sering datang kepada di sekitar itu tuh beliau itu adalah salah satu yang paling vokal, itu salah satu dari dia. Nah itu paling vokal, salah satu. Ini yang selalu sering datang, yang sering kayak mengumandangkan, maksudnya kayak minta keadilan gitu, amarah. Jadi dari yang 7 itu tuh satu yang suka sering datang penuh amarah gitu. Dan kemarin ketika saya syuting di sana itu memang dia yang ini, dia yang apa, yang langsung apa namanya, langsung ngomong, langsung trends gitu. Nah agak kaget juga, kok kita yang lagi syuting kenapa ini yang trends gitu, kenapa orang setempat yang trends gitu. Dan dia langsung ngomong gitu ya, dia langsung ngomong lah, mengatakan amarahnya gitu. Tapi saya nggak sebut di antara ketujuh itu siapa ya, kan nggak enak ini ke ranah publik juga kan ya. Dia mengatakan bahwasanya dia meminta keadilan dan kita nggak tahu itu keadilan yang mana gitu. Dan ini yang sering vokal. Jadi kita tanya lagi penduduk setempat lagi, benar nggak hanya satu orang, dan mereka mengatakan oh iya memang ini yang satu ini, beliau yang satu ini yang sering datang kepada kita meminta satu kayak keadilan kayak gitu ya. Kita sebagai warga negara yang baik ya, sesama makhluk spiritual ya, hanya bisa mendoakan semoga para beliau ini ditempatkan di tempat yang lebih indah, dan semoga keturunannya, anak cucunya mendapatkan karma yang lebih baik ya. Ini ada yang mau bertanya, Mbak Lilis ya, silakan Bu Lilis bertanya, dibuka dulu unmute-nya. Ya, selamat malam Ya, teman-teman semua. ya. Ini ya, saya tadi mendengarkan cerita. Jadi kayaknya kan di sini bahwa katanya mereka itu kan seperti tadi disampaikan, seperti ada pesan ya, mereka itu ada Ya. pesan yang belum tersampaikan gitu ya, Ya, minta keadilan gitu ya. Kalau menurut saya kan gini, ini saya suka dengar-dengar, baca-baca dari cerita dari film ini gitu kan, bahwa sebetulnya film yang sekarang yang dari dulu kita suka tonton itu, kita biasanya kan kita dulu disuruh nonton film itu wajib. Iya, dari sekolah. Jadi sekarang ini setelah di zaman reformasi ini tuh kan udah mulai banyak yang udah berani bersuara gitu ya. Kalau dulu kan memang nggak ada yang berani. Jadi sebetulnya katanya bahwa film yang selama ini kita tonton itu tuh adalah versi dari Orba gitu. Jadi itu film yang bukan cerita yang sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya cerita yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi saya rasa mungkin gini ya, sebetulnya tuh mereka minta keadilan itu sebetulnya bukan keadilan apa, mungkin mereka itu meminta orang-orang yang mungkin dia tahu sejarahnya, tahu cerita yang sebenarnya itu, untuk berani mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Jadi selama cerita yang sebenarnya itu belum terungkap, kemungkinan arwah-arwah beliau-beliau itu masih penasaran terus kan. Jadi siapa sebetulnya gembong dari PKI itu sendiri itu siapa gitu kan. Bagaimana mereka bisa menemukan gitu kan mereka di situ gitu kan. Dan sebetulnya ketujuh jenderal itu kan sebetulnya kan mereka itu kan difitnah gitu kan. Cerita yang menurut ada beberapa yang mengungkapkan itu bahwa sebenarnya itu mereka itu bukan antek-antek PKI, mereka itu sebenarnya cuma difitnah gitu kan. Ya mungkin keadilan yang mereka tuntut itu sebetulnya itu ya, ada orang yang berani gitu mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Karena ada mereka itu juga ada yang sekarang ini berani bersuara bahwa mereka tuh meminta film itu diberhentikan karena tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Jadi menurut saya selain kita mendoakan buat mereka itu, rasanya kita juga harus mendoakan bagaimana supaya orang-orang itu, orang-orang yang mengetahui sejarah sebenarnya itu berani mengungkapkan kebenarannya. Gitu. Jadi kalau saya rasa kalau nanti udah terungkap bahwa cerita sebenarnya itu seperti ini, itu mereka baru mungkin ya arwah-arwah beliau itu mungkin udah tenang. Yaitu keadilan yang mereka minta itu mungkin seperti itu ya, bahwa gue ini dikhianati loh, gue itu dituduh gitu kan, bahwa gue itu difitnah. Cerita sebenarnya bukan seperti ini, bukan seperti di film-film yang selama ini dipertontonkan gitu kan. Kita seperti didoktrin bahwa seperti ini loh, 7 jenderal itu seperti ini gitu. Makanya mereka itu penasaran, mereka masih menampakkan di situ, mendatangin gitu kan. Mereka saya rasa juga berharap
mungkin untuk kayak seperti Mbak Lisa gitu ya, orang-orang spiritual yang udah mengerti bener gitu, mungkin mereka kalau bisa mungkin juga tolong dibantu gitu, gimana supaya peristiwa yang sebenarnya itu bisa terungkap. Jadi saksi-saksi hidup itu berani mengungkapkan keberanian, gimana ya supaya mereka tuh berani gitu. Karena kalau dulu itu memang mereka nggak berani ya, takut kayaknya sih dengan Orba gitu kan. Kalau sekarang sepertinya sudah mulai berani gitu kan, ada 1-2 orang yang berani mengungkapkan, cuman memang belum belum ada yang berani mengangkat. Memang tapi udah ada suara-suara yang bahwa film itu memang tidak merupakan cerita yang sebenarnya dan udah meminta bahwa film itu harus diberhentikan. Seperti itu aja sih. Ya, benar sih Mbak Lilis. Mungkin Mbak Lilis di sini menceritakan lebih terperinci. Ya, memang seperti itulah Mbak Lilis. Jadi ketika kita rekonstruksi kemarin itu banyak hal-hal yang ketika kita rekam itu nggak dieksplor kepada umum gitu, karena ya seperti Mbak Lilis bilang tadi gitu, takutnya nanti keranahnya akan beda, sejarahnya akan beda. Jadi sebenarnya yang bikin kita sedih pada saat rekonstruksi kemarin itu ya benar kata Mbak Lilis, bahwasanya kok nggak seperti yang aku tahu selama ini gitu. Hari ini yang aku dapatkan itu kok berbeda, ketika kita akses kemarin itu kok beda gitu. Dan itu juga baru tahu sesudah saya seumur ini gitu. Dan apa ya, dulu kan kayak nonton film gitu, kayak yang memang harus nonton ya kan, wajib kita sekolah nonton, dan memang di alam bawah sadar kita gini loh ceritanya loh. Dan orang tua kita juga dulu kalau ngomongin masalah GTBK Kuliah, aku masih ingat kecil, terus jangan ngomongin itu nanti kamu ditangkap gitu ya kan nggak boleh banget gitu. Dan aku kecil itu nggak boleh banget ngomongin yang kayak gitu. Dan seperti kata Mbak Lilis itu benar banget, yang kita tonton itu memang benar nggak seperti sesuai dengan yang aku dapat kemarin kayak gitu. Tetapi mereka korban fitnah ya. Iya benar seperti itu. Cuma ya nggak semua, makanya nanti teman-teman bisa ngelihat tayangan di Ganjil Misteri itu banyak yang kita keep, hanya sedikit-sedikit yang di ini, karena agak berbahaya juga ya kita ngomongin ranah politik di ranah umum gitu. Tapi ya seperti itulah. Nah makanya pesan yang kita dapat dari para beliau itu ya kan, dia mengatakan untuk meluruskan suatu sejarah itu nggak gampang ya kan. Berperang melawan penjajah itu lebih mudah daripada kalian generasi muda ini berperang melawan bangsamu sendiri gitu. Jadi arti kata itu sangat dalam gitu. Arti kata itu sangat dalam banget, dan memang penduduk setempat mengatakan juga mereka itu juga sering yang kayak ada beberapa mungkin yang kayak saya yang bisa medium atau yang trans itu, para pahlawan revolusi itu ya sama seperti Mbak Lilis bilang itu, mereka itu suka datang maksudnya minta keadilan gitu loh, nggak seperti ini gitu loh. Karena mungkin kita beda fisik doang ya teman-teman ya, mungkin mereka nggak punya tubuh fisik kayak kita, tapi kan mereka bisa di sana juga ngelihat juga ya, jiwa mereka itu di sana ada gitu. Mereka juga ngelihat kayaknya ini udah berapa puluh tahun ini kok kayak gini-gini aja gitu. Tapi ya sekarang belum ada yang berani mengungkap itu semua ya. Mungkin suatu saat seiring berjalannya waktu, ada istilah kan, siapa yang menanam maka dia yang akan menabur gitu ya, akan menuai. Siapa yang menanam, menabur, akan dia yang menuai. Banyak orang-orang tua yang mengatakan seperti itu. Karena kalau misalnya meluruskan satu sejarah di masa-masa sekarang agak-agak sulit rasanya. Agak sulit ya, apalagi di negara kita yang kayak gini. Makanya ketika Mbak Lilis tadi cerita begitu, saya sama Lorianto jadi udah senyum-senyum sedih gitu. Jadi dari tadi bicara itu sebenarnya Mbak Lilis banyak yang kita keep ya kan, banyak yang harus kita tahan-tahan bahasannya gitu, karena nanti takutnya kan kita jadi ke ranah politik ya teman-teman. Jadi mungkin itu benar juga tadi ya, bahwasanya nggak hanya jiwa daripada beliau-beliau ketujuh pahlawan revolusi kita yang harus kita doakan, tetapi ya
semoga keadilan itu, semoga kebenaran itu terungkap dengan indah pada saat dan waktunya. Aku sih doanya selalu begitu, karena kita nggak punya daya upaya. Hanya itu tadi, kita hanya bisa berdoa semoga keadilan itu terungkap pada saatnya. Semoga apa yang keinginan para beliau-beliau yang mengorbankan dirinya ya untuk satu revolusi besar pada masa itu akan mendapatkan satu kelayakan di sana lah gitu, di tempat yang lebih indah, karena mereka termasuk bagian daripada revolusi kemerdekaan bangsa ini sendiri. Mungkin caranya yang tragis ya teman-teman. Makasih ya Mbak Lilis. Ada teman-teman lain yang mau silakan komentar atau sharing? Itu tadi Mbak Lilis bagus sekali. Silakan. Ini Mbak Dani. Mbak Dani biasanya seneng nih yang bicara kayak gini-gini. Kalau ada teman yang mau Halo Bun. Aku ngikutin aja untuk yang ini. Tadi merinding disco, makanya gue, oh my god, gue ngikutin aja. Iya, Keren. kemarin kan aku syuting retrocognition, makanya hari ini aku buat ini. Kebenaran kan momennya hari ini, jadi pada jam-jam segini hari ini kan para pahlawan itu kan diculik ya. Dari jam segini kayaknya sudah mulai penculikan, sudah mulai penculikan, sudah mulai beraksi lah, sudah bikin strategi. Jadi aku sengaja milih momen ini karena memang pas tanggalnya ya. Syukur-syukur nanti di akhir acara kita bisa kayak blessing kayak gitu. Jadi kemarin itu aku udah segede ini loh Mbak Dani, aku belum pernah ke mana tuh? Lubang buaya. Ya belum pernah, baru kemarin syuting itu dan langsung retrocognition. Aduh aku sampai nangis, aku nggak bisa diri. Aduh bener-bener itu. Dan aku nggak Gue dari awal lihat fotonya aja gue udah merinding, makanya aduh aku ikutin aja deh. Iya bener-bener, ini aku residunya masih ada, walaupun udah 2 hari aku udah mandi garam, udah berapa hari udah grounding, udah meditasi, sampai aku itu grounding di kolam teman. Kebenaran teman punya swimming pool yang maintenance-nya itu yang memang air garam, nggak mempan juga memang. Jadi memang residual energi di sana itu Mbak, aduh bener-bener kuat. Karena ya akses kan, kita kan akses, kalau akses kan udah otomatis residualnya ke bawah dengan kita, atau mungkin juga terlalu sedih, terlalu ngerasain, jadi ya residunya ke bawah sampai sekarang badanku masih nggak enak. Karena terkadang kalau kita disampaikan pesan oleh manusia, ya masih ada kayak yang si A nyampaikan pesan ke aku, ya aku masih ada moral gimana. Tapi kalau beberapa jiwa, 7 orang menyampaikan pesan kepada kita, kebayang nggak sih? Iya. Dan kita nggak ada daya upaya gitu. Terus ketika pesan itu disampaikan, kita menyampaikan ke orang pun terbata-bata kan Mbak, dalam konsep yang saya nggak menyalahi sesuatu. Jadi saya juga menyampaikannya agak-agak soft gitu ya, karena saya nggak mau masuk ranah politik gitu ya. Mungkin kalau yang nonton teman-teman di sini ya tahu sama tahu ya. Tahu sama tahu gitu, tapi kita cukup bisa ngerasakan energinya ya. Bener tadi kalau tayangan-tayangan di TV itu katanya itu bahwasanya itu nggak bener semuanya gitu. Thank you Bun. Ya sama-sama. Kalau ada teman yang mau sharing-sharing lagi nggak apa-apa, karena malam ini kita nggak presentasi ya teman-teman, hanya sharing ya. Hanya sharing. Lorianto mau menambahkan, silakan. Di sini aku sedikit mau menambahkan pesan ya. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia, terutama itu untuk kaum anak-anak muda sekarang, gitu. Anak-anak muda sekarang jangan pernah melupakan sejarah Indonesia dan menggantikannya dengan sejarah atau budaya dari luar. Gitu. Iya, benar sih. Nah, untuk anak-anak muda sekarang, tolong hargai kisah sejarah pahlawan kita gitu, karena perjuangan mereka nggak gampang gitu, tidak segampang dengan
rakyat Indonesia yang berjuang sekarang. Kalau dulu nyawa taruhannya. Jadi untuk anak-anak muda sekarang gitu yang mengerti, yang baik mengerti atau belum mengerti, mempelajari sejarah, tolong hargai budaya Indonesia, sejarah Indonesia, jangan dibolak-balik. Ya, Kalau benar. pesanku seperti itu. Dan satu lagi, mari kita doakan pahlawan kita yang telah berjasa, yang telah gugur di medan perang. Pesan-pesan dari aku seperti itu. Oke, kalau ada teman yang mau bertanya lagi, silakan, karena setelah ini aku mau meminta teman-teman kita hening sejenak. Ini adalah malam 30 September, kita mengenang memorial jasa daripada 7 pahlawan revolusi kita ya. Mungkin hari ini ada kesempatan bersama, jarang-jarang kita bisa berdoa mungkin walau by Zoom ya. Emang sih by Zoom ini nggak bisa mendoakan para jiwa, tapi setidaknya dengan kita berdoa malam ini, mengenang, kita tafakur ya, agar ya bangsa ini bisa lebih indah, bisa lebih baik, dan bagaimana ketujuh pahlawan kita, katakanlah mereka pahlawan revolusi, walaupun mereka dikatakan selaku katanya pengkhianat dan lain sebagainya, aku nggak ngelihat dari situ. Ada jasa-jasa mereka kepada kita ya, walaupun mungkin nggak satu rahim ibu lahirnya, tapi ya kita kan dari satu leluhur yang sama juga. Jadi mungkin malam ini kita mencoba untuk hening ya, kita sejenak memberikan energi kita, memberikan perasaan kita ya kepada momen masa lalu itu, untuk meringankan jiwa-jiwa yang masih meminta keadilan ya, meminta sesuatu pertanggungjawaban kepada jiwa-jiwa mereka yang mungkin mereka masih dendam kepada orang yang menyiksa mereka, dan itu bisa sampai ke keturunannya juga kalau secara soul, secara spiritual gitu ya. Mari kita bersama-sama ya teman-teman sejenak, dengan keterbatasan kita sebagai makhluk spiritual, kita malam ini coba hening 5 menit ya. Aku di sini udah bakar dupa ya. Kalau teman-teman di rumah ada yang mau bakar dupa dulu, silahkan ya. Kita sejenak hening 5 menit ya. Aku akan menutup video aku 5 menit, dan teman-teman yang ada di sini sebenarnya kita silent 5 menit, kita tutup videonya semua 5 menit. Jadi kita menyatukan energi kita mengirimkan doa kepada pahlawan revolusi untuk malam ini. Nah, saya akan tutup video saya. Nanti boleh mendengarkan dari alunan musik. Along juga boleh menutup videonya. Teman-teman silakan ditutup videonya. Kenapa? Supaya kita lebih hikmat. Jarang-jarang ya kita bisa berdoa baik virtual begini, nggak ada yang kebenaran. Untuk teman-teman malam ini yang hadir bersama saya, mungkin ya kita mempunyai satu ikatan memori ya dengan para pahlawan secara spiritual ya. Kita kirimkan doa kepada mereka. Silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang bakar dupa, silakan bakar dupa. Om Sarwe Sukino Babantu, Sarwe Santu Niramaya, Sarve Babantu. Makati duko awe. Mari kita mengirimkan doa, kita hening sejenak.
kita sampaikan rasa cinta kasih kita, energi kasih kita, dan cahaya ilahi kepada para pahlawan revolusi, Om Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga jiwa yang sedih, yang sakit mendapat pengampunan. Dan semoga memori-memori menyedihkan yang terjadi pada saat 30 September 56 tahun yang lalu semakin hari bisa berubah menjadi energi yang lebih baik. Sending love vibration. Om Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Makati Duko Pawen. Om Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Makati Duko Pawen. Semoga kita berbahagia, diberkati penuh cinta kasih, dan semoga malam ini jiwa-jiwa yang hadir saat ini dan seluruh residual yang ada hadir bersama ini mendapat pengampunan, mendapat energi cinta kasih, mendapat cahaya kasih Tuhan. Silakan teman-teman mengirimkan sending energi kasih auto on.
Kita sending energi cinta kasih kita kepada jiwa-jiwa yang masih memiliki kemelekatan duniawi, apakah itu rasa dendam, sakit hati, kesedihan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Semoga kita berbahagia dan semoga makhluk di semesta ini berbahagia. Oke, terima kasih untuk malam ini teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya hadir malam ini. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan satu kidung. Ini kidung saya sangat suka, kebenaran bunda saya sering nyanyikan ini kalau saya mau tidur gitu. Om Sarwe Sukino Bhavantu Sarwe Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makati Duko Gawe Om Sarwe Sukino Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makati Duko Gawe. Semoga kita berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia ya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman hari ini yang saya nggak bisa sebutkan nama-namanya, dari Mbak Rara, Mbak Lilis, ya kan, Kolorianto, Mbak Dani, Mbak Rosalia, ya, juga tadi ada Mbak Mary, dan ada saya nggak bisa sebutkan, dan seluruh teman-teman yang mungkin malam ini menonton melalui live Facebook. Terima kasih sudah ikut bersinergi dengan saya hari ini. Tidak ada yang kebenaran, tidak ada yang kebetulan ya. Mumpung kita masih diberikan umur panjang, kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Kita akan sangat capek bagi kita untuk meluruskan suatu sejarah ya, itu butuh proses dan apa namanya, bisa memakan nyawa atau darah kita, yang jadi kita melakukan sebatas kemampuan kita sebagai makhluk spiritual ya, dengan acara seperti ini. Mungkin di momen-momen tertentu, mungkin ini di 30 September, nanti di momen-momen lain semoga saya dan teman-teman ya family soul di sini ya, walaupun kita tidak terlahir dari ibu yang sama, rahim yang sama, tetapi aku merasa we are connecting people, kita berasal dari genetik yang sama, leluhur yang sama. Jadi aku ucapkan terima kasih banget hari ini untuk seluruh teman-teman yang berpartisipasi dan untuk seluruh leluhur yang hadir hari ini dan residual yang hadir hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Untuk teman-teman yang ingin menonton ulang video ini, kita akan share nanti di YouTube Empowering Spiritual Indonesia. Kalau teman-teman ngerasa tayangan ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Dan kata-kata saya terakhir ya, terima kasih, thank you and I love you. Dah.